Shalom Bapak Ibu beserta doa pagi yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita sampai pada Kejadian 12 ayat 1 sampai 20. Kita akan merenungkan bersama Kejadian 12 ayat 1 sampai 20. Saya mulai dan nanti silahkan saudara yang online untuk meneruskan. Kejadian 12. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya, dan Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka, dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon Tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu, maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel, yang memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negev. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai, istrinya, "Memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, 'Itu istrinya.' Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau." Sesudah Abram masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Dan ketika punggawa-punggawa Firaun melihat Sarai, mereka memuji-mujinya di hadapan Firaun, sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Firaun menyambut Abram dengan baik-baik karena ia mengingini perempuan itu. Dan Abram mendapat kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun. Demikian juga kepada seisi istananya karena Sarai, istri Abram itu. Lalu Firaun memanggil Abram serta berkata, "Apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Mengapa engkau katakan dia adikku, sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah." Lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantar Abram pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Terima kasih. Kejadian 12 ini adalah permulaan perjanjian Allah dengan Abram, yaitu janji berkat Tuhan yang ditujukan untuk semua kaum di muka bumi melalui seseorang yang dipilih Tuhan, yaitu Abram. Pasal 12 ini saya bagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah panggilan dan janji Tuhan kepada Abram. Dimulai dengan janji Tuhan ini adalah dimulai dengan panggilan Tuhan kepada Abram yang secara manusia itu agak aneh dan sulit begitu ya Bapak Ibu. Jadi Tuhan memberi perintah kepada Abram agar pergi ke suatu negeri yang baru akan ditunjukkan kemudian begitu. Jadi biasanya beberapa orang kalau disuruh pergi ke suatu tempat begitu sudah pasti tahu kemana begitu, dan tergantung tempatnya. Kalau tempatnya baik, disukai, menyenangkan, biasanya dia akan berangkat. Tetapi kalau tempatnya tidak disukai atau tempatnya tidak menyenangkan, orang bisa saja tidak mau. Tetapi
di sini kita melihat, jadi kalau Abram diminta Tuhan pergi ke suatu tempat yang belum diketahui, kemudian Abram berangkat ke sana, itu menunjukkan bahwa Abram ini begitu patuh pada Tuhan. Dia percaya penuh pada Tuhan bahwa tempat yang ditunjukkan itu pasti akan baik buat dia, begitu. Jadi Abram punya hati yang tunduk, takut pada perintah Tuhan. Meskipun juga mestinya Abram juga bisa untuk menolak itu ya, tetapi kita di sini tidak melihat bahwa Abram menolak karena terpaksa, dan Abram menjalankan karena terpaksa, tidak nampak. Jadi Abram betul-betul pergi menjalankan perintah Tuhan dengan percaya, dengan taat, dan karena tunduk kepada Allah. Jadi Abram begitu percaya, begitu taat kepada Allah, kepada Tuhan yang disembahnya selama ini. Nah, selain memberi perintah, Tuhan juga memberikan janji kepada Abram. Kita bisa baca di ayat 2-3 bahwa Tuhan akan membuat Abram menjadi bangsa yang besar. Tuhan katakan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Janjinya begitu luar biasa, Bapak Ibu, janji Tuhan kepada Abram ini. Tetapi ini juga agak aneh bagi manusia ya, bagi Abram saat itu tentunya. Karena apa? Kalau kita baca di pasal 11 ayat 30 sebelumnya, dikatakan bahwa Sarai, istri Abram itu mandul, tidak punya anak. Nah, bagaimana Abram yang memiliki seorang istri yang diketahui mandul tidak akan mempunyai anak? Tapi Tuhan mengatakan bahwa Abram akan menjadi bangsa yang besar ya, karena untuk menjadi bangsa yang besar secara logika manusia adalah dia akan mempunyai banyak keturunan sehingga menjadi besar, seperti keturunannya banyak gitu. Tetapi di sini ada suatu ironi ya, jadi Tuhan akan menjadikan Abram menjadi bangsa yang besar, tapi di sisi lain istri Abram ini mandul. Nah, jadi kalau hanya mengandalkan pikiran manusia, sulit ini. Abram pasti bisa dengan mudah untuk menolak perintah Tuhan dan meragukan janji Tuhan. Tetapi kita lihat ya, meskipun bagi Abram, bagi manusia itu janji Tuhan itu tidak masuk akal ya, sulit diterima. Kita membaca di ayat 4, pada akhirnya Abram pergi seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Abram tetap membawa Sarai, istrinya, meskipun diketahui bahwa dia mandul. Sekali lagi kita melihat di titik ini, kita melihat ketaatan Abram yang luar biasa kepada Allah. Nah, pada kelanjutannya, ketaatan Abram menjalankan perintah Tuhan membuat Tuhan semakin menegaskan janjinya yang sudah diucapkannya kepada Abram, yaitu ketika Abram dan rombongannya sampai di tanah Kanaan, Tuhan menampakkan dirinya kepada Abram dan kemudian berfirman kepada Abram bahwa Tuhan akan memberikan negeri tanah Kanaan kepada keturunan Abram. Kalau kita baca di Alkitab sejauh ini adalah pertama kalinya Tuhan menampakkan diri kepada manusia sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Jadi kita lihat Abram ini betul-betul orang yang pilihan Allah ya. Nah, di tanah Kanaan, jadi meskipun Tuhan akan memberikan tanah Kanaan kepada keturunan Abram, kita membaca bahwa di ayat 6 ternyata negeri yang dijanjikan Tuhan itu bukan negeri yang kosong, gitu ya, bukan negeri yang siap dikuasai oleh Abram, enggak ya, tetapi di situ sudah didiami oleh orang Kanaan. Ya, kita tahu orang-orang Kanaan ini jadi mata Tuhan. Nah, bayangkan saudara, Tuhan berjanji memberikan sesuatu kepada orang ya, kepada umatnya, tetapi ternyata
sesuatu yang akan diberikan itu sudah dimiliki atau dikuasai orang lain. Nah, ini juga membutuhkan lagi iman ya, membutuhkan ini suatu ujian apakah dia benar-benar percaya pada janji Tuhan begitu. Jadi ini Abraham datang ke suatu tanah, Tuhan berjanji memberikan tanah ini kepada keturunannya, tetapi apa yang dijanjikan Tuhan sudah dikuasai atau didiami oleh orang-orang Kanaan, oleh orang lain. Nah, apakah Abraham kecewa, saudara? Ya, kita lihat Abraham tidak kecewa ya. Jadi Abraham tetap menyembah dan bersyukur pada Tuhan. Kita baca selanjutnya bahwa Abraham mendirikan mezbah bagi Tuhan di situ. Jadi ini suatu bentuk ucapan syukur sebagai bentuk penyembahan Abraham kepada Tuhan. Nah, pada bagian 2 pasal ini kita membaca kisah Abraham di Mesir sebagai orang asing ya, karena terjadi kelaparan di tanah Kanaan. Abraham, istri dan rombongannya pergi ke tanah Mesir, dan di sini kita akan melihat sisi Abraham sebagai manusia biasa, bukan manusia yang super, yang kebal terhadap semuanya begitu. Yaitu kita membaca ketika Abraham bertindak mengikuti pikirannya sendiri yang dia pandang baik bagi dirinya, yaitu di ayat 13, di mana Abraham meminta Sarai istrinya saat masuk ke negeri Mesir agar mengaku sebagai adik Abraham, dengan maksud agar Abraham tidak dibunuh oleh orang Mesir yang mengingini Sarai karena kecantikannya. Jadi kita di sini juga melihat bahwa pada masa itu ternyata berzinah itu lebih dihindari dibanding membunuh ya. Daripada berzinah lebih baik Abraham dibunuh. Jadi kita bisa melihat bahwa dosa berzinah ini sangat dihindari. Memang saudara, kalau kita lihat dari silsilah nanti di Kejadian 20 ayat 12, Sarah ini adalah adik tiri Abraham ya. Jadi beda ibu gitu. Tetapi dalam titik ini Abraham melakukan sebuah ketidakjujuran atas status Sarai sebagai istrinya itu untuk mengelabui orang Mesir, karena dia itu tadi ya, takut mati, takut dibunuh orang Mesir yang mengingini Sarai. Nah, pada titik ini kita lihat bahwa Abraham melupakan janji Tuhan. Abraham tidak mempercayai janji Tuhan yang sudah diberikan Tuhan atau diucapkan Tuhan kepadanya, yaitu akan menjadikan Abraham sebagai bangsa yang besar. Kenapa begitu? Karena kalau Abraham percaya pada janji Tuhan, tidak lupa akan janji Tuhan, harusnya dia tidak perlu takut dibunuh ya. Dia tidak perlu melakukan kebohongan seperti itu. Karena kalau Tuhan akan menjadikan Abraham menjadi bangsa yang besar, pasti Tuhan akan melindungi Abraham. Pasti Tuhan tidak akan membuat Abraham mati di tangan orang Mesir. Ya, memang Abraham adalah orang pilihan Tuhan, tetapi di sisi lain Abraham juga tetap sebagai manusia biasa yang tidak sempurna. Hal ini tentunya bukan berarti sebagai sebuah permakluman atau toleransi bagi orang pilihan Tuhan untuk berbuat dosa, tetapi kita melihat bahwa Tuhan memanggil orang biasa untuk menjadi alatnya. Dan karena Tuhan yang memilih orang pilihannya untuk menjalankan rencananya di bumi, kita melihat pada akhirnya Tuhan melindungi Sarai ya, sehingga tidak dicemari oleh Firaun. Kita baca di ayat berikutnya bahwa Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun dan juga seisi istananya demi melindungi Sarai. Tuhan berbuat sesuatu yang hebat demi melindungi orang yang dipilihnya untuk menjalankan rencananya. Jadi kita tahu bahwa Tuhan ini berkuasa untuk memproteksi, untuk melindungi, untuk menjagai
orang pilihannya sehingga rencananya tetap berjalan di bumi. Tuhan bisa menggunakan segala macam cara ya untuk menjaga orang-orang pilihannya. Jadi pernyataan Tuhan tidak pernah hilang ya, meskipun orang pilihannya agak melenceng begitu, tetapi Tuhan tetap menjagai. Dan pada akhirnya kita melihat bahwa Abram dan Sarai akhirnya dilepaskan Tuhan dari tangan Firaun, dan bahkan segala harta yang sudah diberikan Abram itu tetap menjadi kepunyaan Abram. Jadi Tuhan bekerja dengan luar biasa atas segala sesuatunya, atas orang-orang yang dipilihnya, meskipun orang pilihannya adalah orang-orang biasa, tetapi dalam orang yang sudah dipilih Tuhan tetap dalam kuasa Tuhan. Nah, amanat yang kita dapatkan dari pasal ini adalah Tuhan memilih Abram, orang biasa, sebagai saluran berkat untuk semua kaum di muka bumi. Dan Tuhan terus melindungi orang pilihannya dalam menjalankan rencananya. Nah, kita bisa mengambil suatu pelajaran aplikasi buat kita. Apakah kita juga salah satu bagian dari orang yang dipilih Allah untuk menjalankan rencananya di bumi? Dan apakah kita selalu mempercayai pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan bagi kita dalam kita menjalankan rencananya di bumi? Amin. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Mas Heri untuk firman-Nya. Biarlah kita terus meyakini dan mensyukuri bahwa setiap kita dipanggil dan dipilih oleh Tuhan untuk menyatakan rencananya yang mulia. Kita akan pujikan Yesus Tuhan dan Allah kami. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena
saat ini ada, semua karena anugerah Tuhan. Tuhan sudah memanggil, memilih kita untuk melayani, melaksanakan rencananya yang agung di dunia. Mari kita mensyukuri ini dan kita terus percaya atas penyertaan dan pertolongan Tuhan, dan tetap setia taat kepada panggilan Tuhan dan menghidupi panggilan yang Tuhan sudah berikan. Mari kita mengucap syukur bersama. Bapa di surga, aku bersyukur kepada Tuhan kalau aku boleh ada sampai hari ini, kalau aku boleh Tuhan, kami boleh semua Tuhan dipanggil di dalam karya penyelamatan Allah di dunia ini seperti Abraham. Jadikan kami Abraham masa kini yang taat pada panggilan Tuhan dan menghidupi panggilan untuk melaksanakan rencana agung mulia. Kami berdoa Tuhan supaya setiap kami Tuhan boleh menghidupi panggilan dan percaya akan pertolongan penyertaan Tuhan sampai akhir hidup kami, sampai kami mengerjakan bagian kami dengan tuntas. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami supaya Tuhan, apapun panggilan hidup kami saat ini, baik sebagai profesi, sebagai ibu rumah tangga, sebagai kepala rumah tangga, kepala keluarga, kami tetap bersyukur, kami tetap taat dan setia bertanggung jawab kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur.